Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang saya muliakan, kali ini saya akan membahas masalah pilihan hidup. Sebetulnya kita hidup di dunia ini, kita ini hanya sebagai khalifah Allah. Berarti kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan dari Allah. Di samping itu tentu kita juga wajib beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Dan juga hidup ini harus bermanfaat di samping untuk dirinya sendiri, bermanfaat buat keluarga, bermanfaat buat masyarakat. Hidup jangan sekedar hanya hidup, artinya kerja, makan, tidur, dan lain-lain. Bukan sekedar itu. Bahkan banyak juga yang hanya main-main, berjudi, maksiat, dan bersenang-senang setiap hari. Boleh bersenang-senang, tetapi tentu kewajiban sebagai khalifah Allah harus kita jalankan dulu. Diselingi bersenang-senang dan lain-lain. Ingat, di akhirat nanti akan ditimbang semua perbuatan kita. Jadi akan ditimbang itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk, kita akan ditimbang oleh Allah. Atau istilahnya, apa yang kau tanam, apa yang kau tuai. Dan saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kalau beribadah dan beramal soleh itu surga ganjarannya. Tapi sebaliknya, kalau kita banyak maksiat, apalagi jadi tukang tipu, neraka ganjarannya. Sebenarnya manusia menjalani kehidupan dunia ini adalah pilihan atau pilihan hidup. Pilihan hidup mana yang mau kita pilih? Karena menurut saya ada 4 pilihan hidup yang harus dipilih. Tentu kita harus memilih, terserah kita maunya apa. Ada 4. 1, menjadi pegawai atau istilah asingnya itu employee. Yang kedua, mau jadi kerja mandiri atau self-employed. Yang ketiga, sebagai pemilik usaha atau business owner. Yang keempat, pemilik saham atau investor. Nah, sekarang tinggal milih, silakan pilih yang mana. Kalau misalnya kita pilih sebagai pegawai atau employer, itu ketemu uang hanya sebulan sekali, ketemu uangnya. Di samping itu tidak bebas menggunakan waktu, kita terbatas waktunya karena kita punya pekerjaan. Dan di samping itu juga kalau sebagai pegawai pasti punya atasan atau punya bos. Dan pasti pensiun juga, kalau pegawai itu pasti pensiun. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua, pilih menjadi kerja mandiri atau self-employed. Ini pasti bebas menggunakan waktu. Cuman kadang-kadang ketemu uang, kadang-kadang tidak ketemu uang kalau kerja sendiri. Waktunya banyak, tidak terikat, jadi bebaslah kalau namanya kerja sendiri. Kalau dia malas kerja tentu uangnya dikit, kalau dia mau kerja keras tentu uangnya banyak. Ini kalau menjadi self-employed atau kerja mandiri. Bisa, kerja mandiri itu bisa macam-macam. Bisa jadi penceramah, bisa jadi tukang foto, bikin rekaman, di apa kerja mandiri. Bisa mengajar, bikin sekolah sendiri atau bikin kursus, itu kerja mandiri. Kemudian yang ketiga, mau pilih jadi pemilik perusahaan atau business owner. Nah ini terserah mau milih, itu juga boleh. Kalau
sebagai pemilik perusahaan tentu akan ketemu duit setiap hari. Ini nggak usah perusahaan yang besar, tukang jual gado-gado, jual pecel, jual es, itu pemilik perusahaan dong, dorong es mambo atau dorong es teng-teng, dia tapi ketemu uang tiap hari. Kalau namanya pemilik perusahaan itu akan ketemu duit tiap hari, bebas gunakan waktu, tidak ada pensiun, dan juga jadi bos dirinya sendiri, tidak punya atasan. Sekarang tinggal kalau punya bisnis itu terserah kita mau. Kalau kita kerjanya keras, tentu uangnya banyak. Kalau kerjanya ya salah-salah, ya uangnya sedikit. Itu pilihan. Itu tadi yang ketiga. Sekarang yang keempat terakhir, pilihan terakhir, yaitu menjadi investor atau pemilik perusahaan atau pemilik saham. Dia tidak kerja, tidur pun uang akan mengalir ke kantongnya. Dia nggak usah mikir, karena dia pemilik. Uangnya banyak, kemudian dia juga tidak ada pensiun. Kalau memiliki saham atau sebagai investor tidak akan pensiun. Dan waktunya banyak, dia mau jalan-jalan, bermain dengan anak-anak, cucu, dan lain-lain. Kemudian dia juga banyak mendapatkan passive income. Artinya passive income itu kita nggak usah kerja, uang datang sendiri. Tidur pun uang kadang-kadang masuk ke rekening kita nggak usah nyari. Dan kemudian ini juga bisa diwariskan ke anak cucu. Ini kalau sebagai investor atau pemilik perusahaan. Dari keempat pilihan tadi, para pemirsa sekalian silahkan pilih yang mana. Semuanya tentu ada kelemahan, ada kelebihan. Mudah-mudahan tidak salah pilih. Kalau salah pilih tentu ya risikonya ya tadi. Mau banyak uang atau ketemu uang tiap hari atau tidak ketemu uang sama sekali. Nah itu terserah pilihan kita. Saya kira demikianlah kajian kita hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.